Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan pertama kita di hari ketiga ini. Sekarang kita ada di Kota Padang dan kita melewati jembatan Siti Nurbaya. Wah, jembatannya bagus banget dan view-nya ke sana. Kita bisa lihat kapal-kapal yang bersandar di sini. Nah, seperti yang kalian tahu, film zaman Siti Nurbaya itu yang terkenal sebuah film yang sangat sedih ya, atau yang sangat klasik dan terkenal pada saat itu, karena seorang gadis yang dipaksa menikah dengan seorang dato atau orang tua lah, yang mungkin dia itu orang kaya dan dipaksa menikah, sedangkan Siti Nurbaya itu tidak mencintai dia gitu. Jadi kalau kalian penasaran, tonton filmnya Siti Nurbaya. Masjid Raya Sumatera Barat, juga dikenal sebagai Masjid Raya Padang, adalah salah satu landmark penting di Kota Padang dan sebuah contoh arsitektur Islam yang megah di Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat adalah sebuah bangunan yang menakjubkan yang menjadi simbol keagungan arsitektur Islam di wilayah tersebut. Dibangun pada tahun 1805 oleh Sultan Muhammad Shah, masjid ini memiliki desain yang khas dengan atap bergaya Minangkabau yang melengkung, kolong-kolong kokoh, dan detail-detail arsitektur yang indah. Bangunan ini mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Islam di Sumatera Barat. Sebagai salah satu masjid terbesar dan terpenting di Sumatera Barat, Masjid Raya Sumatera Barat bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat setempat. Setiap harinya, ribuan jamaah berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat dan kegiatan keagamaan lainnya. Di dalam Masjid Raya Sumatera Barat, pengunjung akan terpesona oleh keindahan interior yang dipenuhi dengan ornamen-ornamen artistik dan detail-detail ukiran kayu yang indah. Museum Aditya Warman diberi nama Aditya Warman untuk mengingat jasa seorang raja Minangkabau di abad 17 Masehi. Dari museum ini, kita dapat pelajari sejarah dan keunikan budaya dari suku Minangkabau. Budaya Minangkabau merupakan budaya yang unik karena menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan yang berbasis perempuan jika ditarik ke atas dari garis keturunan ibu dan jika ditarik ke bawah garis keturunan anak perempuan. Sistem kekerabatan dari garis keturunan perempuan masih dipegang teguh oleh orang Minangkabau sampai dengan sekarang, meskipun sudah ada arus globalisasi dan modernisasi. Rumah gadang dengan kerabat separuhnya merupakan suatu lembaga kemasyarakatan, institusi sosial yang mengikat anggota-anggotanya dalam suatu hubungan yang erat dan berlangsung lama. Artinya, rumah gadang selain institusi suarau dan kampuang, lingkungan persukuan merupakan tempat pertama bagi setiap anak untuk membentuk sikap dan tingkah lakunya dalam hidup bermasyarakat.
Rumah ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan adat dan tempat tinggal. Suku bangsa Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Perekonomian masyarakat Minangkabau pada masa kerajaan Pagorojo dititikberatkan pada lada dan emas. Seperti diketahui, daerah di sekitarnya merupakan daerah bandar perdagangan lada yang ramai didatangi oleh para pedagang dari mancanegara. Minangkabau lebih merujuk kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur peremuan atau matrilineal. Walaupun budayanya sangat kuat, diwarnai ajaran agama Islam, Thomas Stamford Raffles setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau, tempat kedudukan Raja Pagaruyung, menyatakan bahwa Minangkabau ialah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu, yang kelak kependudukannya tersebar luas di Kepulauan Timur. Pada zaman dahulu lelaki melanjutkan tradisi berburu, bahkan berlanjut sampai kini, sedangkan kaum perempuan menangani ranah domestik dan menguasai lahan pertanian. Ketika populasi terus meningkat, para lelaki pergi merantau, sementara kaum perempuan menguasai lahan domestik. Seperti itulah kemungkinan tumbuhnya tradisi matrilineal. Tatanan adat matrilineal mungkin sudah ada 1-2 abad sebelum Masehi, dan saat ini Minangkabau adalah etnis penganut tradisi matrilineal terbesar di dunia. Masyarakat Minangkabau berasal dari daerah Asia, daerah Indochina. Migrasi pertama 2000 sebelum Masehi, dan migrasi kedua 500 sebelum Masehi. Migrasi dari Indochina masuk dari arah pantai timur Pulau Sumatera menyusuri sejumlah aliran sungai. Topografi telah melahirkan sistem pertanian di ranah Minang. Pertanian subsistensi atau hortikultur merupakan sumber ekonomi utama. Wanita melaksanakan tugas-tugas utama dalam pertanian dan hasil pertanian tinggi, di mana hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Sistem mata pencarian masyarakat bercocok tanam perkarangan rumah gadang sangat menonjol. Perkarangan rumah gadang dibuat secara simetris, dan itu membuat pusat kegiatan suatu kaum. Tanaman yang ditanam sangat berguna, dan merupakan tanaman memiliki fungsi seperti obat, rempah-rempah, pembersih hama, dan limbah serta menjaga hewan dan satwa liar. Kebudayaan Minangkabau sebagai satu kesatuan yang berintegrasi dan holistik, menampilkan dari 3 unsur utama kebudayaan Minangkabau. 1. Agama atau sistem kepercayaan, 2. Sistem mata pencarian, 3. Organisasi sosial dan sistem kekerabatan. Dengan memadukan 3 unsur tersebut, maka di ruang pamer pengunjung dapat berdiskusi dan menambah pengetahuan tentang khazanah baru mengenai budaya Minangkabau. Museum Aditya Warman menampilkan berbagai hasil kerajinan emas dan perak dalam ragam perhiasan Minangkabau, dan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menampilkan berbagai ragam kerajinan perak dari Kota Gede. Kota Gadang menjadi salah satu sentra kerajinan emas dan perak di Sumatera, berkembang pesat pada masa kolonial Belanda. Perhiasan emas perak Kota Gadang dikenal sampai benua Eropa melalui pameran-pameran yang difasilitasi pemerintah kolonial Belanda. Sampai hari ini Kota Gadang masih menjadi sentra kerajinan hasil tambang, terutama perak. Kota Gadang mempunyai silverwork sendiri di rumah atau bengkel yang menghasilkan bermacam-macam aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, anting, bros, dan lain-lain. Dari Kota Gadang, perhiasan upacara Minangkabau juga dihasilkan seperti kalung rago. Randang berasal dari kata merandang, yaitu masak santan hingga kering secara perlahan. Hal ini cocok dengan randang yang memang butuh waktu lama untuk dimasak hingga kuahnya kering. Masyarakat Minang di daerah Darek atau darat biasa melakukan perjalanan menuju Selat Melaka. Di perjalanan yang memakan waktu kira-kira sekitar 1 bulan melewati sungai. Karena sepanjang jalan tidak ada perkampungan, para perantau menyiapkan bekal yang tahan lama, yaitu randang. Randang memiliki sifat yang kering sehingga bisa jauh lebih awet jika dibandingkan dengan kari. Masjid Al-Hakim Padang adalah sebuah masjid bergaya Taj Mahal di tepi pantai Padang. Masjid ini mulai dibangun pada awal 2017. Biaya pembangunannya berasal dari seorang donatur, sementara lahannya disediakan oleh pemerintah Kota Padang. Lahan masjid ini dulunya merupakan area permainan anak dan dipenuhi tenda-tenda pedagang kaki lima (PKL). Berkat pendekatan yang dilakukan pemerintah setempat, PKL bersedia direlokasi ke tempat baru sehingga pembangunan masjid dapat dikerjakan.
Kawasan Kota Tua Padang telah sejak lama menjadi daerah tujuan wisata dan destinasi ini sudah menarik perhatian wisatawan yang berkunjung pada dekade 1850-an hingga 1860-an. Pada kawasan ini terdapat puluhan bangunan bersejarah periode kolonial, baik yang telah berstatus cagar budaya maupun yang diduga cagar budaya. Terdapat 6 bangunan tua di kawasan ini yang menarik untuk di-highlight. Di antaranya, Museum Bank Indonesia yang didirikan pada 1830, bangunan ex PT Surya Sakti yang dibangun pada akhir abad ke-19, Padang C Spaar Bank yang berdiri pada 1908, Gedung GORI dan Company yang berdiri pada 1926, Kelenteng Si Hien Kiong yang dibangun sekitar abad ke-19, serta Masjid Muhammadan yang didirikan pada 1843. Bangunan-bangunan ini masih tetap berdiri di Kota Tua Padang, tapi sebagian ada yang sudah berubah fungsi, menjadi kafe atau dibiarkan kosong. Belanda kala itu berambisi menguasai perdagangan di Padang sehingga kawasan itu menjadi pusat perekonomian dengan mendirikan bangunan-bangunan perkantoran dan gudang beragam komoditas. Di masa lalu, orang-orang Gujarat atau India dan Tiongkok datang ke Kota Padang dengan mendaratkan kapalnya di Pelabuhan Muaro, hingga kemudian beranak pinak secara turun-temurun. Sampai sekarang, etnis India Tamil, Tionghoa, dan Minangkabau hidup harmonis dan berbaur di kawasan Kota Tua Padang, sehingga kemudian menjadi simbol akulturasi budaya dan antar etnis di Padang.